Selamat sore teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Di mana Polda Jabar akan memeriksa 4 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon pada hari ini 5 Agustus 2024. Hari ini akan dijadwalkan dan diagendakan pemeriksaan terhadap 4 terpidana dari kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016 silam. Nah, menurut kuasa hukumnya, 4 terpidana kasus Vina Cirebon ini dikonfirmasi akan dilakukan pemeriksaan dari Bareskrim Polri. 4 terpidana tersebut diantaranya adalah Ripaldi, Eka Sandi, Hadi Saputra, dan Supriyanto. Pemeriksaan sendiri akan dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri dan dijadwalkan pada pukul 10 tadi pagi. Nah, menurut kuasa hukum, para terpidana pemeriksaan dari Bareskrim ini terkait dengan penyelidikan awal dari kasus pembunuhan Cirebon dan Eki. Dan selain itu juga laporan dari Bareskrim Polri beberapa waktu yang lalu, dan ini merupakan tindak lanjut dari laporan terhadap Aep dan Ibtu Rudiana, di mana Aep dan Ibtu Rudiana telah dilaporkan terkait dengan keterangan pengungkapan kasus Vina Cirebon 2016 silam. Sementara itu, untuk agenda pemeriksaan hari ini 5 Agustus 2024 akan dilakukan di dalam rutan Kebonwaru. Sejauh ini berdasarkan informasi yang beredar dari kuasa hukum Ibtu Rudiana, kliennya akan mendatangi Polda Jawa Barat pada hari ini 5 Agustus 2024. Kedatangan Ibtu Rudiana ke Polda Jabar merupakan tindak lanjut dari laporan dari ayah almarhum Eki ini kepada Dedi Mulyadi dan Dede, di mana Ibtu Rudiana menganggap bahwa keterangan yang disampaikan oleh Dedi Mulyadi dan Dede adalah berita palsu atau hoak. Keterangan yang diduga palsu atau hoak ini disampaikan oleh Dedi Mulyadi dan Dede di akun sosial media Dedi Mulyadi. Nah, hal ini terkait dengan Ibtu Rudiana yang telah melakukan penangkapan dan kekerasan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Namun sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Humas Polda Jabar agenda BAP Ibtu Rudiana. Sementara untuk 2 terpidana lainnya yang saat ini berada di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, akan dilakukan agenda pemeriksaan pada hari Selasa 6 Agustus 2024. 2 terpidana lain adalah Eko dan Jaya yang akan dilakukan di Lapas Jelekong oleh penyidik dari Bareskrim Polri. Brigadir Wayanlah yang akan melakukan pemeriksaan terhadap para terpidana untuk mengungkap kembali kasus kematian Vina Cirebon dan Eki agar menemui titik terang. Sebelumnya Bareskrim Polri juga telah membentuk tim khusus agar kasus Vina Cirebon ini ditangani secara jujur dan transparan. Terkait dengan hal tersebut, tim khusus Bareskrim Polri telah memeriksa 27 teman Eki dan mendapatkan kronologi lengkap peristiwa sebelum kejadian tewasnya Vina Cirebon dan Eki. Dan berikut adalah videonya dari Jutek Bongso sebagai kuasa hukum dari 7 terpidana. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Satu kebagian terhadap Rudiana, kemarin saya sudah dipanggil untuk melakukan gelar awal di Mabes Polri minggu lalu. Ya, apakah ini sekalian terhadap peristiwa memeriksa saksi dalam rangka Rudiana? Karena ini kan saling terkait ya. Kan ini kan saling terkait satu dengan yang lain. Termasuk Pak Pasren juga, ini kan saling terkait keterangan mereka ini. Apakah nanti cukup ataukah ada berita acara pemeriksaan tambahan dan yang lain? Kami tidak paham ya. Yang jelas kami selaku PH, penasihat hukum, ya tentu kami mendampingi ya, memastikan mereka dengan tenang, sekali lagi ya, bebas dan juga nyaman memberikan keterangan supaya fakta yang sebenarnya bisa terungkap. Demikian. Kalau sementara untuk PK kami sedang susun ya. Kami perkirakan paling lambat lah ya, paling lambat kalau misalnya minggu ini kami bisa kekejar, kalau enggak paling lambat mungkin minggu depan kami sudah akan masukkan PK itu. Termasuk nampungnya udah dikumpulkan? Oh, sudah banyak. Tiga unsur yang diizinkan KUHP ya, 263 ayat 2 itu sudah terpenuhi ya. Menurut saya 3 alasan ya. Kekhilafan hakim, ada saling bertentangan satu dengan yang lain, dan juga novum. Itu 3-3-nya kami dapatkan ini dari peristiwa ini.
Ya, ini biasanya kan salah satu aja dari antara 3 alasan kami boleh mengajukan PK, ya, itu sudah kuat ya. Apalagi ini kami temukan 3 alasan yang diizinkan di dalam KUHP, kan gitu kan, untuk mengajukan PK. Ada novum, ada kekeliruan hakim, kekhilafan hakim ya, ada bertentangan putusan satu dengan yang lain, kan gitu kan. Nah, itu yang kami akan coba hadirkan, sajikan untuk mendapatkan peristiwa yang sesungguhnya gitu. Termasuk UWW ini Bang. Ya Bang. ini rencananya akan dilakukan pemeriksaan ke lapor pidana itu dalam rangka laporan apa? Baik, betul. Hari ini kami datang ke Lapas Bancai, Bandung, mendampingi ada 4 Kebonwaru ya, Bandung. Ada 4 terpidana di sini yang dan juga ada 2 di Lapas Jelekong. Jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6 ya. Yang 1 itu rencananya besok ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Bareskrim, tim dari Bareskrim Mabes Polri terkait laporan kami ya, terkait laporan kami terhadap saudara Aib dan Dede ya, itu yang kami tahu. Laporannya soal apa? Yaitu soal keterangan, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ya, keterangan tidak benar. Ini kan satu demi satu sudah terurai kan gitu kan ya. Mudah-mudahan lah, harapan kami ya, dengan laporan yang kami buat, dengan turunnya tim Bareskrim Mabes Polri, betul-betul dapat membantu terang peristiwa ini ya kan. Apa ada atau tidak peristiwa itu? Kalau ada peristiwa yang sebenarnya bagaimana? Nah, supaya terurai. Kita juga tidak ingin berspekulasi seperti yang terjadi di masyarakat sekarang. Ada yang bilang itu pembunuhan, ada yang bilang itu kecelakaan. Ya kami nggak penting buat kami. Yang penting buat kami adalah bahwa kami ingin membuktikan bahwa klien kami, para terpidana ini tidak tidak terlibat dalam entah itu pembunuhan, entah ini kecelakaan gitu kan. Karena alibinya mereka itu tidak ada di tempat kejadian pada waktu kejadian itu 27 Agustus 2016 yang lalu ya kan. Itu sih yang penting buat kami gitu kan. Bang, mereka ini kan sudah terpidana, mekanisme seperti apa nantinya Bang? Akan didampinginya seperti apa? Dan tentunya sedikit agak tertekan juga mereka Bang. Kami ini kan selaku penasihat hukum ya. Penasihat hukum ini kan ketika mendampingi pemeriksaan saksi tentu ini pasif ya. Pasif, kami mendengarkan, mendampingi para klien kami ini supaya merasa dengan nyaman, dengan leluasa lah memberikan keterangannya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang terjadi, sesungguhnya terjadi. Itu aja sebenarnya. Kalau ada hal-hal yang kami rasa bahwa pemahaman, karena mereka ini kan awam ya secara hukum. Kalau kira-kira ada yang mereka nggak mengerti, tugas kami memberikan pengertian sama mereka. Ini loh, pertanyaannya adalah ini, kamu yakin tidak yang kamu jawab? Kalau dia ragu-ragu, sebatas itu. Jadi kehadiran kami itu hanya mendampingi, memastikan mereka memberikan keterangan secara bebas dan apa adanya, tanpa ada ketakutan, tanpa ada tekanan, tanpa ada hambatan apapun untuk membantu teman-teman di Bareskrim Mabes Polri gitu kan. Ada berapa kuasa hukum? Sekarang ini saya belum tahu yang datang, tapi masing-masing kami kan sudah bentuk tim. Masing-masing tim itu untuk para terpidana itu ada yang 10-15 orang. Tapi apakah masing-masing tim ini mengirim berapa orang untuk mendampingi, kami kurang paham.